Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Pegita Larasati dari kelas M04. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan materi praktikum yang pertama, yaitu korelasi dan regresi. Sebelumnya kita sudah diberikan soal untuk materi praktikum korelasi dan regresi ini, yaitu sebagai berikut. Berikut ini adalah data yang menunjukkan hasil pengukuran suhu dan BOD di Sungai Berantas. Kemudian kita dapat menghitungnya melalui materi korelasi dan regresi. Yang pertama yaitu ada korelasi. Di sini kita dapat membuat tabel untuk memasukkan data suhu dan BOD yang sebelumnya sudah dirubah menjadi learn. Kemudian kita membuat permisalan. Untuk suhu kita misalkan menjadi X dan BOD kita misalkan menjadi Y. Dari tabel suhu dan BOD ini kita dapat membuat scatter plot seperti yang terlihat di Excel. Scatter plot ini menunjukkan grafik tren linear positif karena grafiknya yang cenderung naik. Selanjutnya kita dapat membuat tabel perhitungan yang dimana menjadi sebuah persyaratan untuk memenuhi rumus RXY ini. Selanjutnya untuk tabel XY ini kita dapat memasukkan rumus, yaitu rumus fungsi Excel-nya sendiri. Kita langsung saja dengan cara sama dengan tabel X dikalikan tabel Y. Selanjutnya juga untuk X pangkat 2, kita dapat memasukkan rumus juga sama dengan tabel X lalu dipangkatkan 2. Selanjutnya, untuk Y kuadrat sama, kita dapat masukkan rumus yang sama juga dengan cara sama dengan tabel Y ini, lalu dikuadratkan. Setelah semua hasil sudah diperoleh, kita dapat memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus RXY, lalu diperoleh hasil 0,723. Dengan interpretasi karena RXY bersifat positif, maka hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan BOD bersifat searah, yang artinya jika suhu meningkat, maka BOD juga meningkat. Adapun keeratan hubungan antara suhu dan BOD tergolong kuat atau sangat kuat karena berada dalam interval 0,70 hingga 0,80. Selanjutnya, yaitu uji hipotesis korelasi. Untuk pernyataan hipotesis, H0 tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, dan H1 ada hubungan antara suhu dan BOD. B, ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Ukuran sampel itu N sama dengan 10, dari mana 10? Karena dari data suhu dan BOD ini ada 10. Lalu alfanya 0,05. C, distribusi sampling menggunakan distribusi sampling T. D, titik kritis dengan menggunakan rumus DB, yaitu sama dengan N dikurang 2, yang hasilnya 8. Lalu kita dapat memasukkan ke dalam rumus hitung T tabel dengan alfa 0,025 dan DB-nya itu tadi 8. Dari mana angka plus minus 2306 ini berasal dari T tabel seperti ini. Berikut adalah bentuk dari T tabel DB 0,025 berbanding dengan 8. Selanjutnya yaitu kita dapat membuat kurva dari T tabel tersebut. Yang F yaitu statistik uji, tadi RXY-nya kita sudah cari dan ketemu hasilnya 0,723. Untuk mencari T hitungnya, kita dapat memasukkan ke dalam rumus berikut dan hasil yang diperoleh yaitu 2,960062. Yang selanjutnya itu keputusan dan kesimpulan. Keputusannya yaitu T hitung sama dengan 2,96, di mana T hitung ini melebihi dari T tabel, sehingga termasuk dalam daerah tolak H0. Dan kesimpulannya adanya hubungan antara suhu dan BOD. Selanjutnya yaitu regresi. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan suhu dan BOD yang sudah dirubah ke learn, lalu dibuat permisalan. Dari suhu dan BOD ini lalu kita buat scatter plot seperti yang terlihat di Excel, dan menunjukkan tren linear positif juga. Lalu kita cari tabel perhitungan
XY dan X kuadrat untuk dimasukkan ke dalam rumus B. Setelah hasil tabel perhitungan sudah didapatkan semua, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus B dan diperoleh hasil 6,27053. Lalu kita dapat mencari A-nya dengan rumus sebagai berikut dan diperoleh hasil minus 19,0193. Dari hasil A dan B tersebut, kita dapat memperoleh model estimasi yaitu dengan minus 19,019 ditambah 6,271X. Dengan interpretasi intercept A sama dengan minus 19,019 apabila kandungan suhu konstan, maka estimasi kandungan BOD sebesar eksponensial minus 19,02 sama dengan 5,479 eksponensial minus 0,9 mg per liter. Yang kedua yaitu slope B sama dengan 6,271 setiap kenaik. Yang kedua yaitu slope P sama dengan 6,271. Setiap kenaikan suhu sebesar 1%, maka mengakibatkan meningkatnya kandungan BOD sebesar 6,271%. Selanjutnya yaitu determinasi. Di sini kita membuat tabel perhitungan juga. Yang pertama yaitu ada X, Y, model estimasi dikurang Y rata-rata, model estimasi dikurang Y rata-rata dikuadratkan, lalu Y dikurang Y rata-rata, dan Y dikurang Y rata-rata dikuadratkan. Untuk memperoleh Y rata-rata, kita dapat memasukkan ke dalam rumus berikut ini, dan diperoleh hasil 2,173371. Sehingga dari hasil Y rata-rata ini, kita dapat menghitung beberapa parameter yang ada di tabel perhitungan ini. Selanjutnya, setelah semuanya sudah diperoleh, kita dapat menghitung determinasi dengan rumus sebagai berikut, dan hasil yang diperoleh yaitu 0,5229532 dengan interpretasi keragaman kadar BOD yang dapat dijelaskan oleh kandungan suhu sebesar 52%, sedangkan 48% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Selanjutnya yaitu uji hipotesis regresi. A. Pernyataan hipotesis, H0 kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, H1 kandungan suhu mempengaruhi BOD, selanjutnya B. Ukuran sampel dan tingkat kesalahan, dengan N sama dengan 10 dan alpha sama dengan 0,05. C. Distribusi sampling menggunakan distribusi sampling F, D. Titik kritis, P sama dengan 1, DB1 sama dengan P sama dengan 1, dan rumus DB2 yaitu N dikurang P dikurang 1, dan hasil yang peroleh yaitu 8. Dari hasil tersebut, kita dapat memasukkan ke dalam rumus F-tabel. Berikut adalah perbandingan F-tabel 1 berbanding 8 diperoleh hasil 5,32. Lalu kita dapat menentukan daerah penolakan atau penerimaan H0. Selanjutnya, kita melakukan statistik uji dengan membuat tabel sumber keberagaman. Untuk menentukan JKR, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus berikut dan diperoleh hasil 0,170. Untuk JKT-nya, dimasukkan ke dalam rumus berikut dan memperoleh hasil 0,324, dan JKB-nya itu rumusnya JKT dikurang JKR dan diperoleh hasil 0,154. Selanjutnya, jika KTR dan KTG sudah diperoleh, lalu kita dapat masukkannya ke dalam F hitung dengan rumus KTR dibagi dengan KTG dan diperoleh hasil F hitung 8,8 dan F tabelnya 5,32. Selanjutnya kita dapat membuat keputusan dan kesimpulan. Keputusannya F hitung yaitu lebih dari 5,32, jadi termasuk ke dalam daerah tolak H0. Kesimpulannya, sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Selanjutnya itu uji T, yang A, pernyataan hipotesis, kandungan suhu tidak H0, kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, H1, kandungan suhu mempengaruhi BOD, yang B, ukuran sampel dan tingkat kesalahan, N sama dengan 10 dan alpha 0,05, yang C, distribusi sampling menggunakan distribusi sampling T, D, titik kritis menggunakan rumus DB sama dengan N dikurang 2. Dan dari hasil DB tersebut, kita dapat memasukkannya ke dalam tabel dan hasil yang diperoleh yaitu plus minus 2,306. Lalu kita dapat membuat kurva untuk daerah penolakan atau penerimaan H0. Selanjutnya yaitu statistik uji dengan B tadi yang sudah kita cari dan diperoleh hasil 6,271 dan K3 0,0193. Lalu dari hasil tersebut kita dapat
menghitung rumus S dengan cara X kuadrat dikurang XI dikuadratkan dibagi N dan diperoleh hasil minus 0,014. Selanjutnya kita dapat menghitung standar error B dengan rumus akar KTG dibagi S dan diperoleh hasil minus 1174. Selanjutnya kita hitung dengan rumus B dibagi standar error B dan diperoleh hasil minus 5,341. Dari hasil tersebut, kita dapat membuat keputusan dan kesimpulan dengan keputusan T hitung sama dengan minus 53,4, di mana ini kurang dari F-tabel, jadi termasuk ke dalam tolak H0. Selanjutnya kesimpulannya yaitu sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.